Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menerbitkan aturan baru untuk membuka kembali akses orang asing masuk ke Indonesia. Regulasi itu memberikan izin masuk kepada orang asing pemegang visa kunjungan, visa tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap yang sah dan berlaku. Dalam Permen Kumham nomor 27 tahun 2021 yang diterbitkan sebelumnya, dinyatakan bahwa orang asing memegang visa tidak dapat memasuki wilayah Indonesia terkecuali visa dinas dan visa diplomatik. Di sisi lain, Permen Kumham nomor 34 tahun 2021 membuka kembali akses masuk ke Indonesia bagi orang asing pemegang visa kunjungan dan visa tinggal terbatas yang masih berlaku. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Permen Kumham nomor 34 tahun 2021 tentang pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian dalam masa penanganan penyebaran coronavirus di 2019 dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan diterbitkannya peraturan keimigrasian tersebut, maka pembatasan masuknya orang asing ke Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 27 tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku. Sementara itu, subjek lain yang kini diberikan izin masuk ke RI meliputi orang asing pemegang izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, pemegang kartu perjalanan pembisnis APEK, awak alat angkut yang datang bersama dengan alat angkutnya, serta pelintas batas tradisional. Subjek-subjek tersebut dapat memasuki wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan COVID-19 sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pelayanan visa offshore yang sebelumnya ditangguhkan sementara kini dibuka kembali. Visa offshore adalah izin masuk yang digunakan oleh orang asing di luar negeri yang hendak memasuki Indonesia. Bagi pemohon visa baru ada sejumlah syarat tambahan yang harus dipenuhi antara lain kartu, sertifikat vaksin COVID-19 dosis lengkap, surat pernyataan bersedia mematuhi protokol kesehatan di Indonesia, serta bukti kepemilikan asuransi kesehatan, asuransi perjalanan. Apabila WNA tidak memiliki asuransi kesehatan, maka harus membuat surat pernyataan bersedia menanggung biaya pengobatan secara mandiri jika ia terpapar COVID-19 selama berada di Indonesia. Selain itu, dalam aturan Permen Kumham nomor 34 tahun 2001, juga diatur bahwa pemerintah dapat melarang dan menolak masuk orang asing dari negara tertentu dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi. Pelarangan masuk didasarkan pada informasi dari kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan COVID-19. Ya, RI kembali buka pintu untuk WNA. Itulah topik dialog kita pagi ini. Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan aturan baru untuk membuka kembali akses orang asing masuk ke Indonesia. Aturan ini diterbitkan seiring masa penanganan penyebaran coronavirus disease 2019 dan pemulihan ekonomi nasional. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jurban. Selamat pagi Pak Zubairi. Selamat pagi, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Pak, sehat juga ya Pak? Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Zubairi, ini pemerintah kembali membuka pintu masuk bagi WNA ke Indonesia. Dengan laju penanganan COVID-19 seperti yang kita lakukan saat ini, apakah ini tidak terkesan terburu-buru begitu Pak? Iya, kita kalau mempertimbangkan ini tentu tergantung dari kondisi Indonesia dan kondisi negara-negara di luar Indonesia yang akan masuk ke kita. Jadi kalau Indonesia sendiri luar biasa, Alhamdulillah kita patut bersyukur berkali-kali karena ada beberapa hal. Pertama, dari ranking jumlah kasus mingguan, itu kita pernah paling banyak di dunia. Di awal Agustus itu turun. Sekarang kalau per satu minggu kita nomor 21, jadi rendah banget. Kemudian yang meninggal juga turun, dulu sekitar 2.000 lebih, sekarang sudah kurang dari 500. Kemudian rumah sakit mulai sepi, dan yang terakhir yang amat sangat menyenangkan adalah positivity rate Indonesia itu sudah kurang dari 10%, 8,7% tepatnya. Jadi risiko penularan di masyarakat berkurang drastis. Yang tadinya pernah 44%, sekarang 8,7%.
di beberapa provinsi bahkan luar biasa. Di Jakarta misalnya kemarin sudah 1,5%. Artinya risiko penularan di Jakarta amat sangat rendah Baik, ini dan bagaimana? cakupan vaksin. Karena itu saya kira sudah waktunya kita memang membuka dengan amat hati-hati. Tadi Anda sebutkan terkait dengan konsiderasi membuka kembali akses masuk WNA ke Indonesia, salah satunya dari perhitungan positivity rate dan juga bed occupancy rate. Salah satunya contohnya yang sudah tertangani dengan baik adalah di DKI Jakarta. Bagaimana dengan di daerah lain, Pak? Seperti dalam kebijakan membuka kembali akses ini, Satgas COVID-19 hanya membuka 2 pintu masuk begitu untuk jalur penerbangan, yaitu lewat Bandara Soekarno-Hatta dan satunya lagi di Manado. Nah, untuk daerah lain seperti yang di Manado ini seperti apa, Pak? Sehingga mempertimbangkan daerah di sana itu menjadi salah satu pintu masuk juga. Sudah turun dulu kan kita pada waktu yang rata-rata Indonesia turun banget, bornya kurang dari 47%. Pada waktu ada beberapa, kita tengah ada beberapa tempat yang masih tinggi. Ya Jogja, ya Sumatera Utara, ya Kalimantan, sekarang semuanya turun. Jadi kabar yang amat bagus hari-hari terakhir ini. Jadi kalau dari situ berarti kita di Indonesia aman, relatif risiko penularan amat berkurang walaupun tentu harus menerapkan protokol. Nah yang paling penting sebetulnya bukan Indonesianya, pendatangnya. Nanti kalau aman tapi didatangi oleh wisatawan mancanegara yang positif, ya bahaya. Karena itu pemerintah kan di syarat pembukaan ini cukup ketat. Artinya wajib punya sertifikat sudah vaksin lengkap 2 kali. Kemudian waktu datang ke Indonesia harus nanti di isolasi di karantina 8 hari. Kemudian selama 8 hari akan dites PCR 3 kali. Jadi memang kalau dengan itu konsekuen ketat, saya kira relatif aman tentu dengan kewaspadaan. Baik, artinya ini selain melakukan pelonggaran bagi WNA untuk masuk, diiringi juga dengan pemerketatan ya Pak. Sejauh ini kalau kita mungkin belajar dari pemerketatan sebelumnya yang diberlakukan oleh pemerintah, apa evaluasi dari peraturan sebelumnya, kemudian dilahirkanlah Permen nomor 34 ini ya Pak, kalau tidak salah terkait dengan pelonggaran WNA masuk ke Indonesia. Iya, kalau kita dari informasi dari Kemenparekraf itu kan ternyata walaupun katanya waktu itu belum, namun kenyataan data-data menunjukkan bahwa cukup banyak juga orang asing yang masuk ke Indonesia. Jadi intinya memang kita harus konsekuen dengan aturannya dan memang harus kita awasi dengan ketat. Itu dari grafik dari sana kan bisa dilihat bahwa ternyata lumayan juga orang asing yang masuk ke Indonesia walaupun turun drastis. Demikian pula orang-orang Indonesia yang pulang kerja ataupun pulang belajar dari luar negeri yang ternyata memang sebagian juga positif. Jadi artinya yang kita kerjakan dulu walaupun ini masih perlu kita ketatin sesuai dengan peraturan. Namun selama ketat, karena kita sekarang bisa dikatakan luar biasa. Jadi bahkan tolong dicatat, bahkan dibandingkan dengan Filipina, dengan Thailand, dengan Malaysia, jumlah kasus baru kita lebih sedikit per minggu. Baik. Nah ini dengan adanya kebijakan pelonggaran akses masuk bagi WNA di tengah PPKM yang masih diberlakukan di Indonesia, apakah tidak terkesan kontradiktif begitu Pak? Ya ini kan memang tarik ulur antara kesehatan dan perekonomian. Kesehatan tentu nomor 1. Nah kesehatan kan sudah terbukti sekarang ini positivity rate-nya turun drastis, rumah sakitnya sepi. Nah kita mau kehidupan ekonomi berjalan pulih. Nah secara bertahap tentu dengan pengawasan. Tolong dilihat misalnya bahkan, tapi monitor evaluasi amat sangat ketat itu wajib. Bayangin Australia yang sudah sedikit banget kasusnya kemudian menaik sedikit, itu begitu dibuka ternyata kemarin di
pantai di Sydney itu ribuan orang ngumpul. Nah itu tentu tidak boleh terjadi di kita. Jadi ya walaupun sekarang kemudian ditutup pantai di Sydney itu. Kemudian kalau kita belajar juga misalnya Amerika baru beberapa hari yang lalu di Alabama itu seorang yang sakit jantung tidak bisa mendapatkan ICU dan meninggal karena puluhan rumah sakit yang dihubungi penuh oleh pasien dengan COVID. Nah ini Indonesia kan sekarang sudah jauh lebih baik dari negara bagian Alabama itu. Baik, ini dengan adanya pelonggaran kebijakan akses masuk bagi WNA ke Indonesia, apakah Indonesia tetap memberlakukan mungkin perhatian khusus terhadap negara-negara di luar sana yang sedang ada perkembangan kasus COVID-19 varian baru yaitu MU? MU-nya penting, namun yang lebih penting juga jumlah kasus harian itu kan di negara mana saja. Jadi kalau MU itu memang adanya di Kolombia, Ekuador yang banyak. Namun kalau kasus mingguan yang terbanyak, itu urutannya paling atas kan masih ada Amerika, ada India, ada banyak negara lain. Nah itu juga yang harus, menurut saya yang harus dimonitor evaluasi ketat adalah jumlah kasus mingguan, kenaikan jumlah kasus mingguan. Jadi berapa jumlah kasus mingguan yang baru di berbagai negara tersebut. Jadi kalau yang tinggi kita memang harus lebih ketat. Jadi urutannya ini misalnya mingguan Amerika itu berapa? Ternyata banyak. Dalam seminggu ini mereka punya 1 juta lebih. Yang kedua Inggris 227, kemudian ketiga India, keempat Turki, kemudian Iran, Filipina banyak juga 144, Malaysia 136.000. Jadi belajar dari data-data ini memang kita harus lebih ketat mengawasinya sesuai dengan perkembangan pandemi yang amat dinamis. Yang MU sekali lagi nggak usah terlalu khawatir. MU itu adanya pertama di mana tadi Kolombia 39%, kemudian di Ekuador, di Amerika hanya 0,5%, di dunia 0,1%. Jadi patut waspada untuk MU, namun tidak perlu panik. Masih jauh, masih rendah banget. Baik, ini artinya negara-negara yang tadi Anda sebutkan, apakah itu adalah negara yang memang masuk dalam daftar perhatian khusus bagi WNA-nya yang akan masuk ke Indonesia seiring dengan diluncurkannya peraturan baru ini? Iya seharusnya. Jadi dari imigrasi memang harus amat sangat memperhatikan negara-negara yang paling banyak itu yang mingguannya. Jadi bukan kumulatif selama 1,5 tahun ini, namun yang per minggunya terakhir ini tinggi, itu harus lebih hati-hati, itu saja sih. Jadi memang kebijakan harus selalu disesuaikan dengan data ilmiah, data apa adanya dari perkembangan negara-negara dari hari ke hari, dan itu amat mudah diakses sekarang ini. Baik, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa dari pihak keimigrasian seharusnya memperhatikan hal itu, Pak. Nah, kalau evaluasi yang kita lihat mungkin dari pemberlakuan penyaringan WNA yang akan masuk ke Indonesia, saat ini yang perlu diperbaiki apa sih, Pak? Yang perlu kan bercandanya begini, kalau per dokumentasi kita selalu the best. Udah itu. Cuman bagaimana penerapannya supaya baik dan benar, konsekuen. Jadi tinggal mengikuti apa yang tertulis di aturan-aturan baru itu. Jadi kalau misalnya kan ada macam-macam, misalnya kan harus karantina 8 hari. Itu di mana? Jadi kalau aturannya misalnya harus di hotel tertentu ya di hotel, kalau misalnya di tempat yang sudah ditentukan ya kita harus konsekuen di situ. Kalau memang untuk kondisi tertentu atau orang tertentu diplomat misalnya yang khusus itu harus boleh di kedutaannya, boleh di rumahnya di Jakarta, ya harus boleh. Jadi memang harus dan dengan pengawasan, tentu tidak bisa dilepas kalau untuk yang dibolehkan untuk
tidak di tempat yang kita awasi. Baik, dan tentunya harus ada konsistensi dari pengetatan pengawasan itu sendiri ya Pak. Baik Pak Zubairi, kita Iya, akan kan ada orang yang... Baik, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda Pak. Jangan kemana-mana pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog Good Morning Talk kita pagi ini masih bersama dengan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Prof. Zubairi Jurban. Pak Zubairi, jika kebijakan ini berjalan seiring dengan masa penanganan penyebaran COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional, bagaimana mekanisme pengawasan yang ideal yang diberlakukan di setiap pintu masuk? Apakah dengan memberlakukan mungkin membatasi pintu masuk bagi WNA ke Indonesia dan juga karantina 8 hari itu cukup Pak? Iya, karantina 8 hari itu minimal tetapi cukup. Namun kalau tes PCR 3 kali itu kan cukup, cuman harus konsekuen yang saya sampaikan bahwa aturannya bagus, pelaksananya juga harus bagus. Jadi memang 3 kali PCR syaratnya ya harus 3 kali dikerjakan selama 8 hari itu. Kemudian bahwa sudah punya vaksinasi 2 kali, ya harus benar-benar sudah punya surat keterangan vaksin sudah selesai, artinya sudah 2 kali. Dan yang disebut sudah itu artinya tidak 2 kali suntik terus besok berlaku, tidak. Namun 14 hari setelah itu baru berlaku. 14 hari setelah suntikan kedua itu baru terlindung. Baik, sebelum adanya aturan Permenkumham nomor 34 ini yang baru dirilis kemarin, sebelumnya apakah persyaratan harus PCR dan juga harus minimal vaksin 2 kali itu berjalan dengan efektif Pak di lapangan bagi WNA yang akan masuk ke Indonesia? Iya, berjalan. Tapi kan kita tahu juga ada orang yang misalnya menurut aturan harusnya karantinanya misalnya di hotel, terus tidak maunya di Wisma di Pademangan atau di mana. Nah itu pengalaman-pengalaman yang lalu perlu untuk menentukan kebijakan setempat untuk misalnya, oh ini harus karantina di mana, harus di hotel. Kemudian misalnya wisatanya bilang nggak punya duit, terus gimana terus. Nah itu harus jelas dari aturan di lapangan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, bagaimana seharusnya pengawasan yang dilakukan di lapangan ini bisa dijamin bahwa peraturan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, apalagi di daerah lain selain di Jakarta untuk pintu masuk yang dibuka dari pemerintah tersebut? Iya, itu peran kontrol dari media dan juga kemarin ada wawancara bareng, ada Ombudsman RI juga ada. Jadi kan ada banyak sistem monitor, evaluasi dan kritik dari banyak pihak. Jadi saya kira keterbukaan informasi sekarang ini memang kita harus tegas sesuai aturan, dan itu kan selalu dimonitor oleh banyak pihak, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh swasta, oleh media dan oleh ombudsman, oleh yang lain. Baik, nah poin-poin yang disampaikan dalam forum tersebut apa saja Pak masukan yang diterima? Ya ternyata bagus, monitornya baik. Jadi saya juga baru tahu bahwa ada dari ombudsman bagus. Kemudian kalau dari media sekarang kan luar biasa, dari misalnya sekarang ini maupun media elektronik, media cetak maupun yang sekarang ini media sosial. Dan untuk media sosial ini karena adanya beberapa yang hoax, jadi beberapa kolega termasuk saya juga merasa perlu untuk selalu mengupdate baik di konten-konten media di Facebook, Instagram ataupun IGTV dan yang lain. Jadi sekarang ini monitor relatif telah banyak dikerjakan, dan saya kira pemerintah tahu banget mengenai masalah ini.
Baik. Nah, mengenai penyaringan WNA yang akan masuk ke Indonesia melalui baik itu pintu udara atau pintu pelabuhan, sepertinya yang paling banyak disorot itu adalah melalui pintu penerbangan bandar udara ya Pak. Nah, bagaimana dengan pintu masuk bagi WNA di jalur pelabuhan? Apakah ini berjalan efektif untuk pengawasannya di sana? Kelihatannya berjalan lumayan efektif. Saya berapa kali coba, misalnya kalau Anda buka Riau, ternyata di pelabuhan ada sekian orang yang masuk. Jadi monitornya ada di pelabuhan-pelabuhan jelas. Jadi tinggal itu di evaluasi kembali dan nggak, artinya telah dikerjakan. Cuman bagaimana pengolahan datanya dan untuk menentukan kebijakan kemudian itu memang harus selalu dipantau. Baik, terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini, terhitung ini merupakan kebijakan yang baru dirilis kemarin. Evaluasinya akan dilakukan secara berkala selama berapa lama Pak, begitu durasinya? Itu terserah instansi masing-masing. Harusnya menurut saya untuk yang perubahan kebijakan ya paling harus sering melihat data harian. Jadi monitor evaluasi pada era pandemi ini kan datanya dinamis banget. Siapa yang mengira bahwa Indonesia mendadak bisa paling banyak kasus barunya di dunia pada sekitar awal Agustus itu. Namun sebaliknya, orang juga sangat underestimate kita, sehingga pada waktu Indonesia sekarang turun rendah sekali, mereka pada kaget-kaget banget, termasuk Malaysia, Israel itu yang ternyata, yang tadinya Israel bayangin orang negara kaya, penduduknya sedikit, sudah divaksinasi semua, pengawasannya relatif gampang, tapi ternyata beberapa hari terakhir tinggi sekali. Intinya adalah bahwa kita tidak bisa berpegang pada satu atau dua upaya saja. Artinya vaksinasi doang nggak cukup. Jadi memang yang dikerjakan pemerintah kemarin selama sebulan terakhir ini patut diacungin jempol, plus dari penduduk kita, rakyat kita yang juga mematuhi makin banyak. Baik, yang saya tangkap poin yang Bapak sampaikan tadi adalah berhubung dengan kasus COVID-19 ini bergerak sangat dinamis, artinya mungkin peraturan ini bisa berubah lagi ya Pak, seiring dengan fluktuasi yang tinggi dari kasus COVID-19 di Indonesia ini. Oh iya banget. Jadi misalnya contohnya, kalau di beberapa negara lain itu kita sudah sering baca lockdown itu di Inggris, di Australia, di Amerika, di Cina itu lockdown kemudian dilepas pelan-pelan. Terus bahkan Amerika sempat nggak usah pakai masker, di Australia juga begitu. Sekarang pakai lagi masker. Hati-hati karena rupanya kasusnya naik lagi. Jadi kebijakan harus selalu disesuaikan dengan perkembangan data epidemiologi. Itu saya kira pembelajaran untuk semua negara, dan Indonesia juga telah melakukan itu, dan saya harapkan ke depan juga selalu melakukan monitor, evaluasi, ganti kebijakan. Dan cepat, memang tidak bisa menunggu terlalu lama. Baik, monitoring kasus itu merupakan suatu kemutlakan begitu ya Pak dalam melonggarkan kembali pintu masuk WNA ke Indonesia. Pak Zubairi, terakhir apa catatan kritis Anda dan juga rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini agar tidak berpotensi memicu peningkatan kasus COVID-19 lagi di Indonesia? Iya, untuk Indonesianya kita yang perlu banyak ditingkatkan adalah vaksin harus segera dinaikkan. Kemudian kalau kita melihat sekarang jalan penuh sekali, jadi timbul wisata-wisata lokal yang terlalu banyak, yang kadang-kadang ya kita lihat di TV ada mobil yang dicat ambulans lah, jadi ada banyak keinginan untuk piknik. Nah itu juga harus ada aturan yang jelas. Untuk yang aturan luar negeri, artinya data statistik dari Parekraf itu memang harus selalu dievaluasi juga berapa jumlah. Kan tadinya tinggi, kemudian kita amat sangat sedikit, terus amat sangat sedikit, sekarang kan hampir pasti akan segera naik. Nah, pada waktu itu monitor evaluasi untuk kalau perlu mengubah kebijakan, kalau perlu ya
stop dulu, misalnya seumpama misalnya ada varian mendadak, nggak usah mamun yang Delta ataupun jumlah kasus baru di suatu negara meningkatnya luar biasa, ya mohon maaf mungkin dari negara tersebut sementara tidak boleh dulu untuk masuk ke Indonesia. Tolong diingat, kita juga berapa kali pernah di-ban oleh beberapa negara lain karena kenaikan jumlah kasus kita yang mendadak meningkat. Jadi saya kira itu sih aturan timbal balik yang juga kita harus berani kerjakan. Misalnya ada negara yang mendadak jumlah kasusnya amat sangat meningkat, positivity rate-nya meningkat mendadak tinggi, nah itu sementara ya jangan ke Indonesia dulu. Betul, harus diberikan perhatian khusus ya Pak untuk perkembangan kasus dari negara-negara yang kasus pandeminya mulai melonjak lagi. Kita harapkan aturan atau kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga tidak akan ada lagi istilah kecolongan begitu seperti kesalahan kita di masa lalu. Terima kasih banyak Prof. Zubairi sudah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih banyak, terima kasih. Baik, sehat selalu Pak.